Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Noftiliarti, NIM 19234012. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas UAS mata kuliah manajemen koleksi dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti, S.Hum MIP. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dari perawatan bahan pustaka. Yang pertama, perawatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan adalah proses, cara, atau kegiatan merawat, memelihara, atau menyelenggarakan atau penyelenggaraan. Sedangkan perawatan bahan pustaka merupakan suatu kegiatan menjaga dan mengusahakan agar bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan dapat awet dan terawat dengan baik. Perawatan bahan pustaka adalah cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama oleh pemustaka. Jadi di sini pengawatan bahan pustaka ini diharapkan dapat membuat bahan pustaka bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Selanjutnya, tujuan dari perawatan bahan pustaka. Setiap tindakan pasti memiliki tujuan, dan tujuan dari perawatan bahan pustaka ini adalah menurut Departemen Pendidikan. Tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan, dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat dan informasinya masih relevan hingga saat ini untuk digunakan oleh pemustaka. Selanjutnya, tujuan pelestarian bahan pustaka menurut Sudarsono. Menurut Sudarsono, pelestarian bahan pustaka ini bertujuan untuk melestarikan kandungan informasi dari bahan pustaka dan arsip dengan alih media lain, dan melestarikan bentuk asli dari bahan pustaka tersebut selengkap mungkin untuk dapat digunakan secara optimal oleh pemustaka. Tujuan utama program perawatan bahan pustaka adalah mengusahakan agar koleksi bahan pustaka selalu tersedia dan siap pakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini dapat dilakukan dengan merawat fisik bahan pustaka dan merawat kandungan informasi dari bahan pustaka. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Di sini ada 3 faktor utama penyebab kerusakan bahan pustaka, yaitu ada faktor fisik, faktor kimiawi, dan faktor hayati. Yang faktor fisik ini penyebabnya bisa jadi karena abrasi atau kehausan. Hal ini terjadi pada bahan pustaka dikarenakan kurang tepatnya perlakuan terhadap bahan pustaka tersebut, baik itu dalam pengiriman atau penempatan bahan pustaka di rak, ataupun bisa jadi karena frekuensi pemakaian bahan pustaka tersebut. Selanjutnya, debu dan kotoran. Debu dan kotoran ini terjadi karena kurangnya kebersihan tempat penyimpanan bahan pustaka ataupun daerah atau lingkungan perpustakaan. Selanjutnya ada yang karena cahaya matahari. Cahaya ultraviolet dari sinar matahari dapat mengubah warna sampul pada bahan pustaka, serta hal ini juga mempengaruhi ketahanan kertas bahan pustaka. Selanjutnya ada karena faktor kimiawi. Faktor kimiawi itu ada karena kelembaban, yaitu kelembaban yang derajat kelembabannya itu lebih dari 65%. Selanjutnya, suhu udara yang terlalu tinggi dan reaksi kimiawi yang terjadi karena proses oksidasi dan hidrolisis pada bahan selulosa yang merupakan salah satu bahan campuran kertas. Yang terakhir itu ada karena pencemaran udara yang ditimbulkan oleh gas seperti SO2, NO2, atau H2S. Selanjutnya yang ketiga itu ada karena faktor hayati. Faktor hayati ini ada 4 poin juga. Yang pertama karena jamur. Jamur ini juga bisa karena kelembapan di area atau tempat penyimpanan bahan pustaka.
kedua karena serangga seperti kecoa dan nyungat. Yang ketiga karena hewan pengerat seperti tikus. Dan yang terakhir karena manusia atau pemustaka yang mungkin melakukan kesalahan dalam memakai bahan pustaka. Pencegahan yang dapat kita lakukan terhadap kerusakan pustaka itu, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pencegahan kerusakan karena faktor temperatur atau suhu terlebih dahulu. Suhu yang ideal bagi suatu perpustakaan itu adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan antara lain 45-60 derajat Celcius dan tidak lebih dari 65 derajat Celcius. Selanjutnya, salah satu cara untuk mendapatkan kondisi suhu dan kelembapan udara seperti ini, kita dapat memasang AC selama 24 jam dalam 7 hari. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena faktor pencahayaan. Kerusakan karena faktor pencahayaan ini dapat kita hindari dengan cara itu memasang gorden pada jendela-jendela kaca ya, dan atau menghambat sinar matahari untuk bisa langsung mengenai bahan pustaka, atau meletakkan bahan-bahan pustaka jauh dari jangkauan sinar matahari langsung. Kita juga bisa memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke dalam perpustakaan. Setelah itu kita juga bisa menggunakan UV filter film yang direkatkan pada kaca atau jendela di perpustakaan. Selanjutnya kita melakukan pencegahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh faktor pencemaran udara. Faktor pencemaran udara ini hal yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasinya. Yang pertama yaitu kita menggunakan ruangan yang ber-AC, karena di dalam AC itu terdapat filter untuk menyaring udara. Dan yang kedua, kita dapat menggunakan alat untuk membersihkan udara yang kita letakkan di perpustakaan. Dan yang terakhir, usaha atau kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menghindari kerusakan bahan pustaka dari faktor pencemaran udara adalah dengan cara menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung sehingga terlindung dari pencemaran udara. Selanjutnya yang keempat, pencegahan kerusakan karena faktor biota atau karena hewan-hewan pengerat. Hal yang dapat kita lakukan misalnya seperti untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan jamur adalah dengan kita memeriksa kebersihan perpustakaan secara berkala, lakukan pembersihan debu secara rutin, dan memastikan kelembapan dari tempat penyimpanan bahan pustaka atau perpustakaan. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Seperti yang kita tahu di atas, salah satu penyebab kerusakan bahan pustaka itu yang faktor hayati itu ada karena manusia. Di sini hal pencegahan yang dapat kita lakukan dari kerusakan bahan pustaka terhadap manusia ini, yang pertama kita harus memastikan tempat penyimpanan atau tempat rak penyimpanan bahan pustaka tersebut. Tempat penyimpanan bahan pustaka tersebut hendaklah memenuhi syarat untuk tempat penyimpanan yang baik bagi bahan pustaka, baik itu dari segi kualitas bahan untuk rak tersebut ataupun luas dan lebarnya rak tempat penyimpanan bahan pustaka tersebut, agar koleksi dapat bertahan atau dapat awet secara lama. Selanjutnya, penataan buku di rak secara tegak, yaitu kita dapat menata buku pada rak-rak di perpustakaan dengan posisi tegak. Selanjutnya, menata buku dengan cara mendatar. Hal ini dapat kita lakukan kepada bahan pustaka seperti map-map yang tebal, sehingga kurang efektif apabila kita susun secara tegak, maka kita dapat menyusunnya secara mendatar. Lalu kita dapat menyimpan buku-buku yang ukurannya lebih besar atau lebih lebar ke dalam rak-rak atau kotak yang memang dikhususkan untuk buku ukuran tersebut. Jadi menyesuaikan rak atau tempat penyimpanan dengan ukuran koleksi, sehingga tidak terjadi kerusakan kepada koleksi kita.
pameran bahan pustaka. Hal ini kita lakukan dalam upaya untuk menghindari bahan pustaka kita dicuri atau pencurian. Hal ini juga terjadi karena faktor manusia. Selanjutnya penjilitan kembali. Penjilitan kembali ini kita lakukan misalnya apabila ada bahan pustaka yang rusak sampul atau bagian luarnya, kita dapat melakukan penjilitan kembali bahan pustaka tersebut. Hal itu juga terdapat dalam sistem preservasi dan konservasi di perpustakaan. Biasanya karena keseringan dipakai oleh pemustaka, bahan pustaka tersebut mengalami kerusakan secara fisik, dan salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan penjilitan kembali terhadap bahan pustaka tersebut. Selanjutnya kita bisa melakukan reproduksi terhadap bahan pustaka. Reproduksi di sini maksudnya itu kita bukan memproduksi ulang bahan pustaka tersebut, tapi kita seperti menggandakan lagi bahan pustaka tersebut, karena mungkin bahan pustaka yang kita punya yang asli itu rentan mengalami kerusakan atau bahannya yang sudah tua atau sudah lama, sehingga jika digunakan oleh pemustaka itu dapat mengancam keberadaan dari bahan pustaka tersebut. Maka kita bisa memfotokopi bahan pustaka tersebut agar dapat kita pinjamkan kepada pemustaka yang membutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyiangan bahan pustaka. Penyiangan bahan pustaka ini merupakan salah satu kegiatan pengembangan koleksi yang sulit untuk dilakukan, tetapi hal ini merupakan suatu proses yang penting. Untuk memahami mengenai penyiangan bahan pustaka, kita akan membahas mengenai pengertian dari penyiangan bahan pustaka tersebut. Penyiangan dari bahan pustaka ini merupakan suatu upaya untuk mengeluarkan koleksi dari rak yang dikarenakan koleksi tersebut kurang diminati, atau bisa jadi karena terlalu banyak eksemplarnya, bisa jadi karena koleksi tersebut telah ada edisi terbarunya, ataupun koleksi informasi di dalam koleksi tersebut sudah tidak relevan lagi untuk saat sekarang. Bisa jadi juga karena koleksi tersebut mengalami kerusakan, ataupun ada koleksi baru yang lebih diminati oleh pemustaka. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kita dapat melakukan penyiangan. Selanjutnya ada tujuan dari penyiangan bahan pustaka. Tujuan dari kegiatan penyiangan bahan pustaka ini adalah untuk menghemat tempat di rak buku dan memungkinkan perpustakaan atau pustakawan untuk menambah ruang yang akan diisi oleh koleksi yang baru. Sedangkan menurut Syahyoman, tujuan dari penyiangan ini adalah untuk menjaga koleksi agar baik dan tidak ikut rusak, lalu agar koleksi yang tersedia di perpustakaan itu adalah koleksi yang baru atau siap pakai dan bersifat up to date di perpustakaan tersebut. Lalu tersedianya koleksi yang tidak mengandung sara. Yang keempat, mempermudah memberikan layanan kepada pengguna karena koleksi yang tersedia sudah koleksi yang benar-benar siap digunakan dan tidak bercampur dengan koleksi yang tidak diperlukan. Lalu mengurangi biaya perawatan karena koleksi yang tidak dipakai masih disimpan akan memperbanyak biaya perawatan di perpustakaan. Selanjutnya yang terakhir itu ketersediaan koleksi yang benar baik dan siap dipakai oleh semua pengguna. Faktor penyiangan bahan pustaka ini di sini ada 4 faktornya. Yang pertama untuk menghemat tempat, yang kedua meningkatkan akses pada koleksi, yang ketiga untuk menghemat dana, dan yang keempat untuk menyisihkan tempat untuk materi atau bahan pustaka yang baru. Baik, sekian dari video presentasi saya hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.